Puji Tuhan, di masa pandemik virus corona ini, kita jumpa lagi meskipun hanya melalui video ini. Saya rindu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan untuk saudara. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaraku, di saat ini saya kasih tema yang cukup aktual yang kita hadapi saat ini. Temanya adalah Indonesia terserah, kita berserah. Hashtag Indonesia terserah ini sangat viral akhir-akhir ini, karena hashtag ini mengandung arti bahwa menyerah terhadap keadaan yang ada. Sudah tidak sanggup lagi menanggulangi keadaan. Tetapi kepada kekristenan kita, apakah kita juga harus ikut-ikutan dengan hashtag ini? Sekali-kali tidak. Kekristenan kita mengajarkan bahwa kita berserah, bukan terserah. Terserah itu sifatnya horizontal. Terserah itu sama halnya dengan membiarkan orang melakukan sesuatu tanpa kita berusaha mengendalikannya. Sedangkan berserah itu sama halnya dengan kita mempercayakan diri kepada. Jadi kalau kita orang Kristen, kita percayakan diri kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur segalanya dengan tetap taat. Firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang hidup tertib. Yang mau saya soroti adalah hidup tertib, teratur, dan dengan anjuran-anjuran tentang pembatasan sosial yang hari-hari ini kita dengarkan di mana-mana diserukan itu. Saudara-saudaraku, soal ini bukan baru terjadi di zaman ini, tetapi dari zaman Alkitab sudah terjadi banyak. Bahkan kita baca di firman Tuhan kita tadi saja, sudah ada pembatasan itu. Mereka bertekun di suatu rumah khusus, bertekun dalam doa. Kenapa mereka bertekun? Karena sebelumnya Tuhan Yesus berpesan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Di sana Tuhan Yesus berpesan, jangan sekali-kali tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai kuasa yang Maha Tinggi turun atas kamu. Di Kisah Rasul 1 ayat 4 juga begitu. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kuasa yang Maha Tinggi turun atas kamu. Saudaraku, karena mereka taat, murid-murid ini taat, sehingga di akhir masa mereka bertekun, masa lockdown itu, mereka kemudian menerima kuasa yang Maha Tinggi 10 hari sesudah mereka dengarkan pesan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini pesan moral etiknya untuk saudara-saudara dan saya adalah, mari kita bertekun, bersehati, kita jaga kondisi kita ini, jaga keadaan ini, karena Alkitab ini adalah cara Tuhan berbicara dalam bahasa manusia supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi kalau kita melanggar larangannya, maka ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Jauh sebelum di perjanjian baru tadi, dari sejak penciptaan sudah ada ajaran tentang itu, bahwa siapa melanggar larangan pasti dapat akibatnya, terima akibatnya. Sejak manusia pertama, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, karena manusia melanggar larangan di Taman Eden, akhirnya putuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan punya hubungan jadi terputus. Adam jadi terkutuk, Hawa jadi terkutuk. Bahkan akibat ulah manusia, tanah jadi terkutuk lagi. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari larangan ini? Karena mereka melanggar larangan di Taman Eden, maka keluarga yang jadi korban. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 4. Kain bunuh Habel. Ini bukti Alkitabiah bahwa kalau melanggar larangan, keluarga akan jadi korban. Saudara-saudaraku yang kekasih, pesan moral etiknya untuk kita semua adalah, mari kita tetap berjuang, bertekun, bersehati untuk
perjuangan bersama. Terutama untuk anak-anak Tuhan yang saat ini kebetulan berprofesi sebagai tenaga medis. Tetap berjuang. Jangan ikut-ikutan dengan hashtag Indonesia menyerah ini. Indonesia terserah ini. Karena kalau kita ikut-ikutan dengan itu berarti kita sama halnya dengan orang-orang dunia ini. Tetap berjuang. Maka kalau kita tahan dengan ujian ini, maka pada saatnya kuasa dari Yang Maha Tinggi itu akan menaungi kita. Tuhan memberkati semua. Shalom.